Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Diceknya jumlah guru di sana, ternyata belum memadai. Lalu ditawarkan aku menjadi guru negeri, langsung kuterima. Siapa Pak Kakanwil? Tanya bapak penasaran. Kepala kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Banda Aceh, namanya orangnya nggak tahu, jawabku. Rezeki datang tanpa diduga-duga, kata bapak bangga, sekali lagi dia menepuk-nepuk bahuku. Mulutku hampir terlanjur menceritakan kunjungan ke rumah Adi, hatiku mengatakan tidak perlu diceritakan, nanti membuat mereka sedih. Lebih-lebih bila ceritanya tentang dampak sebuah lagu, mungkin mereka akan menangis sekali lagi. Akhirnya, kisahku menghadiri perayaan pernikahan adikku simpan dalam-dalam di hatiku. Hadirnya sepeda di rumahku, sungguh sangat membantu. Selama ini, kebutuhan sehari-hari harus dibeli dengan berjalan kaki ke kota Takengon, jaraknya sampai 5 km. Pulangnya, jalan kaki dengan memanggul belanjaan di pundak. Sekarang, sepedaku digunakan bapak untuk berbelanja kebutuhan dapur, tidak perlu lagi memanggul belanjaan, cukup mengikatnya di boncengan. Berangkat ke sekolah, aku jarang menggunakan sepeda. Jarak sekolah dari rumah tidak jauh, hanya 500 meter. Aku lebih suka berjalan kaki, karena sekitar 15 menit sudah sampai di depan sekolah. Hari-hariku makin menyenangkan mengajar di SD itu. Begitu pula kepala sekolah cukup senang menyaksikan kemajuan proses belajar mengajar. Trennya terus meningkat. Sabtu pagi sebelum berangkat ke sekolah, aku minta izin kepada bapak untuk membawa sepeda. Kukatakan kepada bapak, usai mengajar, aku langsung berangkat ke Kala Kebayakan. Rencananya, aku akan bermalam di Penyangkulen Adi, di ujung Mepar. Kami akan menangkap ikan menggunakan alat tradisional bernama cangkul, tangkul dalam bahasa Indonesia. Hati-hati di jalan, jangan tekabur di danau, pesan bapak. Iya, Ama, jawabku. Setiap Sabtu, bubaran sekolah pada pukul 12 siang. Setelah semua siswa pulang, segera kututup ruang kelas. Kemudian kugenjot pedal sepeda menelusuri jalanan tanah dari Mendale menuju Kala Kebayakan. Di persimpangan itu, aku bimbang, apakah sepedaku titip ke rumah Adi, atau ke rumah Bibi Munah di Kala Lengkio. Seandainya kutitip di rumah Adi, lalu ada Rani di sana, aku tidak mungkin menghindarinya. Bara asmara akan menyala kembali, membuatku mabok kepayang, dan tidak tertutup kemungkinan bertindak di luar nalar. Ah, lebih baik sepeda ini kutitip di rumah Bibi Munah di Kala Lengkio, putusku. Menjelang duhur, aku tiba di Kala Kebayakan. Kulihat Adi bersama dua orang perempuan berkelubung, salah satunya jelas Dewi. Sosok perempuan yang satu lagi belum kukenal sama sekali, tetapi wajahnya mirip dengan Dewi. Hanya saja, kulitnya lebih terang dibandingkan Dewi, posturnya bongsor, tingginya sekitar 1,55 meter, rambut sebahu, wajah oval berhidung mancung. Udah mau berangkat ya? Sapaku dari kejauhan. Niko. Belum, ini lagi memasukkan barang-barang, jawab Adi. Aku mendekati mereka, lalu kusalami ketiga orang itu satu persatu. Bergegas kubantu Adi memasukkan barang perlengkapan ke dalam perahu bermesin tempel. Ini perahu aerodinamis, difinishing oleh utus nomor 1 di Tanjung Pedemon. Setelah semua perlengkapan masuk ke dalam lambung perahu, Adi mendorong perahu itu ke dalam air. Niko, ini fans beratmu, namanya Nisa, kata Dewi memperkenalkan adiknya kepadaku sambil melangkah ke perahu. Oh ya, namaku Niko Simetuah, kataku sambil menyalami perempuan cantik itu. Anissa, panggil aja Nisa, jawabnya. Fans, apa maksudmu Dewi? Tanyaku penasaran.